Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadana Sariwo, perwakilan dari kelompok 1, mata kuliah Psikologi Perkembangan, kelas C, semester 2 yang dibimbing oleh Bu Elo. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang tantrum. Mungkin dari penonton ada yang belum tahu apa itu tantrum. Maka dari itu kami akan memberikan sedikit video mengenai tantrum. Check this out. Come here, JJ. JJ. Hey. He's not even down on the floor. He's still standing on his feet. What's wrong? Madeline, what's wrong? Madeline. What is it? Jelas setelah melihat video yang kami tayangkan, mungkin penonton sudah tahu apa itu tantrum. Maka dari itu kami akan menjelaskan pengertian tantrum, penyebab tantrum, jenis-jenis tantrum, dan sebagainya yang dijelaskan oleh teman-teman saya dan juga saya. Cek di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tantrum. Tantrum merupakan masalah perilaku yang biasanya terjadi pada anak-anak prasekolah yang mengekspresikan rasa kemarahan mereka dengan tidur di lantai, meronta-ronta, berteriak, dan juga biasanya menahan nafasnya. Tantrum ini bersifat alamiah, terutama pada anak-anak yang belum bisa menggunakan kata-kata dalam mengungkapkan rasa frustasi mereka. Ini menurut Fred dan Jacobson 1988. Menurut Chaplin 1981, tantrum ini merupakan suatu ledakan emosi kuat sekali, disertai rasa marah-marah, serangan agresif, menangis, berteriak atau menjerit-jerit, dan menghentakkan kedua kaki dan tangan mereka ke tanah atau lantai. Tantrum biasanya terjadi pada anak yang aktif dengan energi yang berlimpah. Tantrum juga lebih mudah terjadi pada anak yang dianggap sulit dengan memiliki ciri kebiasaan tidur, makan, dan buang air besar yang tidak teratur, sulit beradaptasi dengan perubahan, mudah terprovokasi, gampang merasa marah atau kesal, dan sulit dialihkan perhatiannya, menurut Tasmin 2001. Kebanyakan tantrum terjadi di tempat dan waktu tertentu, biasanya di tempat-tempat publik setelah mendapatkan kata tidak untuk sesuatu yang mereka inginkan. Dan tantrum ini biasanya berhenti setelah anak mendapatkan apa yang mereka inginkan, menurut Tafris 1989. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penyebab tantrum pada anak. Tantrum pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan kemampuan bahasa pada anak untuk mengekspresikan perasaannya. Tantrum disebabkan oleh ekspresi frustasi pada anak. Anak merasa frustasi karena ketidakmampuan mereka untuk menjalankan aktivitas yang mereka coba. Contohnya seperti ketika ia ingin mengambil suatu benda di atas lemari tetapi tidak sanggup untuk menggapainya. Dan contoh yang kedua, ketika anak itu ingin membuka kotak mainannya, tetapi tidak sanggup membuka karena terlalu berat bagi mereka. Tantrum juga bisa sebagai ekspresi frustasi pada anak karena merasa kurang memiliki kontrol terhadap kehidupan mereka. Contohnya seperti ketika ia masih ingin bermain, tetapi sudah disuruh tidur oleh orang tuanya. Dan contoh yang kedua seperti ketika anak itu ingin bermain tetapi tidak dibelikan oleh orang tuanya. Selain itu juga, tantrum terkadang dilakukan disengaja pada si anak sebagai upaya untuk menarik perhatian kepada orang tuanya atau orang lain. Oleh sebab itu, kebiasaan tantrum akan lebih sering dilakukan pada si anak apabila anak telah mengetahui dengan cara itu
keinginannya akan terpenuhi. Faktor-faktor lain yang menyebabkan tantrum yaitu yang pertama, anak merasa takut dan gelisah. Yang kedua, suasana hati yang terganggu seperti tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Yang ketiga, pola asuh seperti memanjakannya. Yang keempat, mendapatkan kritikan dari orang tuanya atau anggota keluarga lainnya. Yang kelima, tidak terpenuhinya kebutuhan yang diinginkannya. Itulah penyebab tantrum pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tantrum pada anak. Mengutip dari laman kumpara.com, jenis-jenis tantrum pada anak ada 4, yaitu yang pertama adalah tantrum mengamuk. Tantrum mengamuk ini adalah jenis tantrum yang paling sering ditemui oleh orang tua. Biasanya anak akan berguling-guling, mengamuk, berteriak, menjatuhkan diri ke lantai, bahkan merusak dan melempar barang di sekitarnya. Biasanya penyebabnya adalah karena anak tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, atau bisa juga karena ia dalam keadaan tidak aman, merasa ketakutan, dan merasa dalam keadaan yang berbahaya. Saat ia ketakutan, anak cenderung tidak bisa mengungkapkan penyebabnya lewat kata-kata. Maka dari itu, mengamuk adalah jalan salah satunya untuk memberitahu orang tua bahwa ia dalam keadaan berbahaya atau tidak aman. Jenis tantrum yang kedua adalah tantrum manipulatif. Tantrum ini memiliki ciri biasanya anak akan bertingkah seolah menjadi anak baik-baik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak juga akan mencari perhatian orang dewasa dengan cara memprotes berbagai hal. Biasanya anak akan melakukan hal ini bertujuan untuk mencari perhatian orang-orang di sekitarnya. Jenis tantrum yang ketiga adalah tantrum putus asa. Pada masa ini, anak menjadi cenderung diam. Anak seakan merasa kehilangan gairahnya untuk melakukan sesuatu, merasa tidak berdaya, dan putus asa. Hal ini terjadi karena lonjakan emosi yang cukup tinggi. Bisa juga pula merasa ketakutan dan ketidaknyamanan yang cukup besar. Namun ia tidak berani untuk menyuarakan sumber ketakutan atau ketidaknyamanannya tersebut. Maka dari itu, sehingga yang terlihat hanya anak merasa kehilangan gairahnya untuk melakukan sesuatu. Jenis tantrum yang keempat adalah tantrum akibat stres. Akibat perasaan tertekan dengan lingkungannya, anak bisa saja mengalami stres. Akibat itu, anak bisa saja bersikap berlebihan. Bisa dengan tantrum mengamuk berlebihan atau justru diam berlebihan karena ia tidak bisa mengontrol emosinya. Hal yang perlu dilakukan oleh orang tua yaitu membiarkan anak memiliki waktu untuk sendiri. Kemudian saat anak tenang, baru orang tua mendekati anak dan mencari tahu apa masalahnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fase tantrum pada anak. Fase yang pertama disebut fase penolakan. Biasanya anak yang tantrum akan dimulai dari sebuah penolakan. Misalnya, menolak perintah orang tuanya atau bahkan merasa diacuhkan. Dalam fase ini, anak tidak akan mendengarkan perintah orang tuanya atau bahkan berlari meninggalkan mereka. Fase kedua disebut sebagai fase kemarahan. Setelah anak melalui fase penolakan, maka anak akan memasuki fase kemarahan. Pada fase ini, anak akan mulai meluapkan emosinya. Bentuk emosi mereka dapat berupa teriakan, tangisan, berguling-guling di lantai, atau bahkan melukai diri sendiri. Fase yang ketiga disebut sebagai fase tawar-menawar. Fase ini dianggap menarik karena anak mulai melakukan penawaran dengan cara yang kreatif. Misalnya mereka mengatakan, jika aku selesai membereskan mainanku, apa aku boleh makan permen? Jika orang tua tidak memberikan jawaban yang memuaskan, maka anak akan mencoba penawaran yang lainnya. Hingga ia sadar bahwa tawar-menawar ini tidak akan berhasil. Yang keempat disebut sebagai fase kesedihan. Fase ini dianggap menantang karena anak mulai memperlihatkan tangisan mereka. Orang tua yang kasihan pada anaknya mungkin akan langsung memeluk anaknya dan memberikan keinginan mereka. Padahal tangisan itu sebenarnya hanya pura-pura. Jika orang tua dapat membiarkan anak, maka anak akan memasuki fase yang kelima, yaitu fase pasrah.
Fase yang kelima disebut sebagai fase pasrah atau fase penerimaan. Pada tahap ini, anak yang tantrum akan mulai mereda dan mereka menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Orang tua dapat memanfaatkan fase ini dengan menjelaskan kepada anak mengapa keinginannya tidak dituruti dan mengatakan kepada mereka bahwa orang tua hanya ingin yang terbaik untuk anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani anak tantrum. Jadi tantrum itu merupakan perilaku yang tidak boleh dibiarkan secara terus-menerus. Selain merugikan orang lain, terutama orang tua, tantrum merupakan perilaku yang tidak baik. Jika anak sedang tantrum dan orang tua memberikan sesuatu atau menyogok dengan sesuatu supaya anak itu berhenti dengan perilaku tersebut, itu merupakan perilaku yang salah. Karena jika anak menginginkan sesuatu, maka dia akan mengulangi dan melakukan perilaku tantrum tersebut. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menangani anak tantrum. Yang pertama yaitu sebaiknya orang tua menghadapi anak tantrum yaitu dengan tenang. Jika orang tua panik, justru tangisan pada anak akan menjadi-jadi. Jika orang tua tidak bisa menghadapi dengan tenang, lebih baik sekiranya orang tua menjauh dulu dari anak sebentar. Dan jika dia sudah menenangkan diri dan sudah bisa tenang, bisa rileks, maka sebaiknya datangi anak dan hadapi anak tersebut. Yang selanjutnya yaitu beri ruang pada si anak. Biasanya ketika anak merasa kesal, dia tuh ingin meluapkan apa yang ia rasakan. Maka sebaiknya sebagai orang tua seharusnya meluangkan kesempatan atau memberikan kesempatan kepada anak untuk meluapkan apa yang ia rasakan, meluapkan semua emosinya. Jika anak sudah merasa tenang, sudah berhenti dari tangisannya, maka berikan pelukan pada anak dan ajak dia bicara baik-baik, dan buatlah suasana menjadi nyaman, menjadi positif, yang sekiranya membuat anak itu tenang dan merasakan kasih sayang yang diberikan oleh orang tuanya. Terus selanjutnya yaitu jangan memarahi anak, apalagi sampai memukul anak, karena marah tidak akan menghentikan tantrum pada anak, malah dapat meningkatkan perilaku tersebut. Kunci menghadapi anak tantrum yaitu sabar, karena sabar merupakan hal yang paling efektif untuk menghadapi anak tantrum, dan sabar merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif, paling positif untuk menghadapi anak yang sedang tantrum daripada memukuli atau memarahi anak. Jadi tantrum pada anak memang sering terjadi berkali-kali, tetapi jika orang tua bisa menghadapi anak tantrum dengan sabar, dengan tenang, maka kebiasaan tersebut akan bisa menghilang seiring dengan perkembangan anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Alfianto. Saya akan menjelaskan mengenai pencegahan temper tantrum pada anak. Mengutip dari Stanford Children's Health, beberapa cara yang biasa dilakukan oleh orang tua untuk mencegah tantrum pada anak. Yang pertama yaitu tetap melakukan rutinitas waktu makan dan tidur, jangan pergi jalan-jalan yang jauh atau menunda waktu makan dan tidur anak. Yang kedua yaitu mengalihkan perhatian anak dengan mainan yang biasa anak mainkan atau mainan si favorit anak. Yang ketiga yaitu temper tantrum pada anak merupakan hal yang wajar. Jadi kita harus memahami bahwa anak memiliki kekurangannya masing-masing. Keempat, bantu anak untuk mencegah frustasi dan persiapkan anak untuk perubahan dengan membicarakannya sebelum terjadi. Yang kelima yaitu jelaskan pada anak mengenai aturan apa yang harus ia ketahui. Jadi jangan khawatir jika terjadi temper tantrum pada anak, karena hal ini merupakan hal yang wajar. Seiring anak beranjak dewasa, hal ini perlahan semakin berkurang, namun tidak hilang, karena temper tantrum ini bahkan bisa terjadi pada orang dewasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat tantrum. Tidak banyak orang mengetahui bahwa tantrum ini sangat bermanfaat dalam proses perkembangan balita. Di antara manfaat-manfaatnya, salah satunya adalah membantu mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah stres. Ketika tantrum, anak akan menangis dan mengeluarkan air mata, di mana dalam air mata tersebut terkandung kortisol yang merupakan hormon stres. Pelepasan hormon stres tersebut membantu anak untuk memproses perasaannya. Selain itu,
Pelepasan hormon stres tersebut dapat membantu anak untuk tidur lebih nyenyak pada malam hari. Dikarenakan pada saat tidur, emosi akan meledak ketika otak beristirahat apabila terlalu banyak stres di dalamnya. Selain itu, tantrum dapat membantu anak untuk belajar. Salah satunya belajar untuk mengekspresikan emosinya. Sebagai contoh, ketika anak sedang belajar mengeksplorasi suatu hal dan mengalami kegagalan di tengah jalan, dia akan menangis sebagai bentuk ungkapan rasa frustasi. Hal tersebut dapat memicu dia untuk terus berusaha mempelajari hal tersebut hingga ia berhasil melakukannya. Selain itu, ketika anak menangis dan orang tua berusaha menenangkannya dengan cara memberi segala keinginannya, maka anak akan belajar bahwa dengan menangis dia akan mendapatkan segala yang dia inginkan dan akan menjadikan tangisan tersebut sebagai senjata. Namun apabila orang tua bersikap tegas dengan cara mengatakan tidak, maka anak akan belajar bahwa dengan menangis dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Selain itu, sikap tegas orang tua tersebut dapat membantu anak untuk terbiasa menghadapi rasa kecewa dalam hidupnya. Tantrum juga dapat membantu anak untuk menjadi lebih dekat dengan orang tua. Ketika anak berusaha mengusir orang tuanya untuk pergi menjauh darinya, sebelumnya dia akan sangat menghargai ketika orang tuanya tetap berada di sampingnya. Dalam hal tersebut, orang tua diharuskan untuk memberikan kalimat-kalimat penenang kepada anak dan menghindari kalimat-kalimat kasar sehingga anak merasa dicintai dan merasa nyaman untuk terus berada dekat dengan orang tuanya. Baiklah, video-video tadi adalah penjelasan mengenai tantrum dari kelompok kami. Sekiranya cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.